wabarakatuh. Saya Diah Aminita Nurmala Putri, mahasiswa dari IAIN Tulungagung, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya di sini mengikuti magang 1 di SMPN 1 Sanan Kulon. Dan di video ini saya akan membawakan materi tentang sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Sebelum memasuki ke materi inti, kita harus mengetahui apa sih sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di sini maksudnya adalah segala sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan itu kan dapat dibutuhkan manusia. Itu bisa diolah menjadi bahan masakan. Pokoknya segala sesuatu yang ada di alam ini. Terus sumber daya alam itu tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik. Komponen biotik itu komponen yang seperti makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Ada juga komponen abiotik. Abiotik itu benda mati, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Nah, terus dengan kemajuan teknologi, sumber daya alam semakin berkurang, termasuk di negara kita, mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Jadi di negara kita itu mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik itu dalam sektor pertambangan, pertanian, dan dalam sektor perlautan. Jadi yang menjadi unggul di negara kita itu dalam sektor pertaniannya. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Jadi kekayaan alam itu yang terus ada. Jadi seperti contohnya tumbuhan dan hewan. Itu kan manusia sering mengonsumsi hewani seperti ikan, ayam gitu. Tumbuhan itu juga manusia juga banyak mengonsumsi. Jadi kalau hewan itu kan tidak bisa beranak. Jadi dia akan terus berkembang biak seperti itu. Terus contohnya itu seperti tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Itu adalah contoh sumber daya alam yang terbarukan. Walaupun jumlahnya sangat melimpah di alam, penggunaannya harus tetap dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Jadi meskipun persediaannya yang di alam itu seperti hewan dan tumbuhan, air itu melimpah, jadi kita itu jangan seenaknya memakai. Kita harus menghemat dalam penggunaannya. Dan sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan terus-menerus akan cepat habis. Nah, ini sumber daya alam ini itu maksudnya sumber daya alam yang penggunaannya itu cepat habis dan prosesnya itu lama. Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Nah, kita sekarang akan memasuki ke tema inti, yaitu sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Negara ASEAN itu
berjumlah 10 negara, yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei Darussalam, yang keempat Singapura, yang kelima Kamboja, yang keenam Laos, yang ketujuh Myanmar, yang kedelapan Filipina, kesembilan Thailand, dan kesepuluh Vietnam. Yang pertama, sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, tanah yang subur, dan bidang pertanian. Yang menjadi unggul adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan lain-lain. Tidak hanya unggul di bidang pertanian saja, kelautan dan perikanan sangat kaya akan sumber daya alam. Lalu dari sektor pertambangan, sumber daya alam di Indonesia itu tidak kalah dengan negara-negara lain. Itu seperti contohnya minyak bumi, gas alam, emas, timah. Nah, itu semua adalah kekayaan yang ada di negara kita. Dan kita akan memasuki ke negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara yang masih serumpun dengan kita. Dibuktikan dengan kondisi geografisnya itu masih sama dengan negara kita, dan sumber daya alam pun hampir serupa di bidang pertanian. Yang menjadi komoditas Malaysia adalah padi, karet, teh, kelapa sawit, dan bidang pertambangan. Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Itu adalah sumber daya alam yang ada di Malaysia. Dan sekarang negara yang ketiga yaitu negara Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung Pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam pada sektor pertambangan yang memiliki minyak bumi dan gas alam. Jadi di Brunei Darussalam itu dalam sektor pertambangan yang unggul itu adalah minyak bumi dan gas alam. Tidak hanya sektor pertambangan saja, sektor pertanian Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam berupa kelapa ya, terus ada lagi kelapa sawit dan karet. Terus kita memasuki ke negara Singapura. Di negara ini itu negaranya sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam. Tetapi kenapa negara ini sangat unggul? Karena di negara Singapura ini kondisi geografis negara yang strategis, yaitu di selatan Semenanjung Malaka, menjadikan negara ini menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Jadi di negara ini tidak ada sumber daya alam seperti negara-negara lain, itu tidak ada di negara Singapura ini, tetapi dia unggul dalam sektor pelayaran internasionalnya. Negara yang kelima adalah negara Kamboja. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu pada sektor pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi. Sektor pertambangan negara ini cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata, yaitu kefir dan rubi. Dan kita memasuki ke negara Laos. Negara Laos, walaupun negara ini tidak memiliki laut, namun mempunyai sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan baik. Negara ini mempunyai pasokan listrik. Negara ini juga menghasilkan kayu jati dan kayu cendana. Jadi, negara Laos ini tidak memiliki laut, tapi dia memiliki pasokan listrik yang sangat besar. Dan dia itu hanya memiliki menghasilkan kayu jati dan kayu cendana.
Terus kita memasuki ke negara Myanmar. Adalah negara yang kaya akan sumber daya tambang, yaitu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Tidak hanya pertambangan, sektor pertanian juga banyak, antara lain beras, kacang-kacangan, dan karet. Terus kita akan memasuki negara Filipina. Negara Filipina merupakan negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik. Di Filipina memiliki sumber daya alam berupa padi, jagung, gula, kopra, dan buah-buahan. Tidak hanya sektor pertanian saja, di Filipina juga mempunyai sumber daya alam pertambangan berupa tembaga, emas, perak, biji-biji besi, dan keramik. Terus kita akan memasuki ke negara yang terakhir, yaitu negara Thailand. Negara Thailand merupakan negara yang memiliki sumber daya alam pantai yang sangat indah dan terkenal. Dengan keindahan pantainya, tidak hanya terkenal dengan pantainya, Thailand juga terkenal dalam pertaniannya berupa beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, dan kayu besi. Tidak hanya itu, Thailand juga punya sektor pertambangan berupa timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Jadi negara Thailand ini sumber daya alamnya sangat melimpah seperti di negara kita. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai materi sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.